Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menjemper kipas angin yang mati total. Sebelum saya memberikan tutorialnya, saya minta supportnya kepada Anda semua. Kalau sekiranya nanti konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Ingat, subscribe itu gratis bosku dan Anda tidak rugi. Jangan lupa tekan subscribe-nya bosku, ditunggu. Oke, dilanjut bosku. Sebelum saya memberikan tutorialnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada Anda. Kalau seandainya kipas angin Anda mati total, terlebih dahulu Anda pastikan dicolokan listrik rumah Anda bermasalah atau tidak. Untuk memastikan semua itu, Anda colok kipas angin Anda di tempat colokan listrik yang lain. Kalau seandainya Anda colok di tempat colokan listrik yang lain, seandainya baling-balingnya berputar, berarti jelas colokan listrik yang pertama yang bermasalah. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya Anda colok kipas angin Anda di tempat colokan listrik yang lain dan baling-balingnya tidak bisa berputar, berarti kipas angin Anda yang bermasalah. Nah, jadi seperti itu bosku. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap tutorialnya. Sekali lagi tolong dipahami apa yang saya sampaikan bosku. Oke, dilanjut bosku. Jadi sebelum Anda menjemper kipas anginnya, Anda pastikan terlebih dahulu baling-baling kipas angin Anda macet atau tidak. Anda putar saja memakai tangan. Kalau seandainya Anda putar memakai tangan, baling-balingnya tidak macet, berarti yang menyebabkan kipas angin Anda tidak bisa berputar, kemungkinan besar fuse-nya sudah rusak bosku. Ini yang disebut fuse. Jadi fungsi dari fuse itu sebagai pengaman bosku. Apabila terjadi panas yang berlebihan, maka fuse-nya akan memutus secara otomatis. Nah, itulah fungsi dari fuse. Dan kemungkinan kecil yang membuat kipas angin Anda tidak bisa berputar, yaitu kabel yang berada di dalam ini ada yang terlepas atau solderannya terlepas bosku. Jadi Anda sambung saja. Nah, jadi seperti itu. Kalau seandainya baling-baling Anda macet, Anda semprot saja memakai karbu cleaner. Kalau barang yang seperti ini banyak sekali bosku di toko bengkel motor, toko bengkel motor. Harganya bervariasi. Ada yang harganya 25.000, 30.000 atau 35.000. Tergantung modelnya bosku. Ada yang kecil dan ada pula yang besar, yang seperti ini. Nah, jadi seperti itu bosku. Adapun cara mengatasi kipas angin yang macet, Anda cari saja di playlist tentang kipas angin. Nah, di situ ada tutorial yang menjelaskan tentang cara mengatasi kipas angin yang macet. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, sekarang kita lanjut tahap menjemper kipas anginnya. Oke bosku, saya akan rebahin kipas anginnya. Setelah itu, yang harus Anda siapkan yaitu kabel yang sudah Anda setting seperti ini bosku. Kedua ujung kabelnya Anda bakar. Nah, seperti ini. Jadi Anda siapkan kabel yang seperti ini yang benar-benar masih aktif. Katakanlah kipas angin Anda yang masih hidup. Jadi colokannya Anda gunting bosku. Kalau kabelnya yang tidak aktif, kemungkinan besar kabelnya sudah tidak normal bosku, sehingga setrumnya tidak 100%. Nah, jadi seperti itu.
Ini alat yang pertama yang harus Anda siapkan. Alat yang kedua yaitu kabel ukuran 1 jengkal kurang. Oke, yang kedua. Yang ketiga, obeng min. Yang keempat yaitu solderan yang warna hitam. Yang kelima yaitu gunting. Yang keenam yaitu karbu cleaner. Oke bosku, setelah alat-alatnya sudah disiapkan, setelah itu Anda buka penutup belakang kipas anginnya. Nah, sekarang saya akan membuka tutup belakang kipas anginnya. Nah, terlebih dahulu Anda melepas tombol kipas anginnya. Nah, sekarang saya akan melepasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda, tombol kipas angin itu ada yang memakai baut dan ada pula yang tidak memakai baut. Kalau seandainya Anda lihat dari atas, tombolnya tidak memakai baut, Anda tarik saja bosku. Jadi pengkaitnya langsung terbuka bosku. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau seandainya Anda lihat tombol kipasnya ada bautnya, Anda buka saja bautnya memakai obeng kembang. Anda putar atau Anda buka arah ke kiri. Oke, sekarang saya akan membukanya. Oke, sudah terbuka bosku. Setelah itu, yang obeng min, Anda buka pengkait penutup kipasnya. Jadi Anda jangan khawatir pengkaitnya akan patah bosku, karena kalau kipas angin merek Cosmos bahannya sangat kuat sekali, jadi dia tidak rentan patah pengkaitnya. Nah, seperti ini bosku. Saya akan rebahkan terlebih dahulu supaya jelas. Oke, atas. Oke, sudah terbuka penutup belakangnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya Anda buka baut gearboxnya bosku. Sekarang saya akan membukanya. Baut yang pertama, baut yang kedua, dan baut yang ketiga atau yang terakhir. Oke, setelah itu, setelah bautnya sudah terbuka semua, selanjutnya Anda membuka baut bagian yang paling bawah bosku, di bagian besinya yang seperti ini. Anda buka arah ke kiri. Oke, sudah terbuka semuanya bautnya. Nah, setelah itu Anda lepas bagian ininya bosku. Nah, ini di kapasitornya terdapat ada bautnya bosku. Jadi kapasitor kipas angin saya sudah patah, jadi saya tidak membuka bautnya. Nah, jadi seperti itu bosku. Anda lepas saja bagian ininya, gearboxnya, kalau model yang kipas angin Anda yang seperti ini. Nah, ada bagian yang hitamnya bosku, Anda taruh saja. Nah, setelah itu langkah selanjutnya Anda kupas kabel luarnya.
Oke, Anda gunting lapisan luar kabelnya bosku supaya tidak ribet. Setelah itu kita lihat warna kabelnya. Nah, di sini ada 4 kabel. Kabel yang pertama berwarna biru. Kabel yang kedua berwarna putih abu-abu. Kabel yang ketiga berwarna oranye. Sedangkan kabel yang keempat atau kabel yang terakhir berwarna merah. Jadi, kalau kipas angin yang merek Cosmos, kabel powernya atau kabel yang langsung berhubungan ke setrum yaitu yang berwarna biru. Jadi tidak semuanya sama bosku, tergantung kipas anginnya. Kalau kipas angin yang Cina seperti merek Trisonic, Okayama dan lain sebagainya, kalau kabel power itu berwarna hitam, berbeda dengan kipas angin yang merek Cosmos. Begitupun seperti kipas angin merek Miyako, berbeda bosku. Nah, oleh karena itu, kalau kipas angin Anda bukan merek Cosmos, Anda cari saja jalurnya ke bagian ini bosku. Kabel yang mana yang kabel power. Kalau Anda tidak tahu, dikhawatirkan Anda salah untuk menjemper kabelnya. Nah, jadi seperti itu bosku. Tolong dipahami apa yang saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda. Harus Anda ketahui bosku, kalau kipas angin dinamonya, model dinamonya yang seperti ini, kalau seandainya Anda menjemper kabelnya, kekuatan kipas angin Anda tidak akan kuat tahan lama bosku. Jadi Anda harus memakai fuse. Nah, ini kalau di toko harganya sekitar Rp3.000 bosku, sangat terjangkau sekali. Karena yang pernah saya alami seperti itu bosku. Kalau model dinamo yang seperti ini tidak kuat kalau di jumper, jadi harus memakai fuse-nya. Kalau memang fuse-nya sudah rusak, jadi Anda bongkar. Nah, di situ di dalam dinamonya ada fuse-nya, Anda ganti saja fuse-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, besok-besok saya akan memberikan tutorialnya tentang cara mengganti fuse kipas angin. Nah, jadi seperti itu bosku. Terkecuali model dinamo kipas angin Anda yang bukan seperti ini. Jadi Anda silakan saja di jumper kabelnya. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, sekarang saya akan membakarnya. Berawal dari kabel yang berwarna biru. Oke, sudah saya bakar kabel yang berwarna biru. Setelah itu kabel yang berwarna merah. Jadi kabel yang berwarna merah ini kabel di tombol kipas angin yang nomor 3. Jadi warna yang merah ini kekuatan kipas angin yang paling kencang bosku. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang warna putih keabu-abuan tombol nomor 1, sedangkan kabel yang berwarna oranye tombol kipas angin di nomor 2. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, cukup 2 saja yang Anda bakar, warna biru dan warna merah. Setelah itu Anda hubungkan kabel yang Anda setting. Oke, sekarang saya akan hubungkan kabelnya yang warna merah, begitupun sebaliknya. Sekarang saya akan hubungkan kabel yang berwarna biru.
Oke bosku, setelah itu colokan kipas anginnya Anda jauhi. Dikhawatirkan kalau terlalu dekat Anda menyentuh colokan kipas angin Anda. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke. Jadi, kalau seandainya Anda mencolokkan kipas anginnya seandainya berputar, berarti fuse-nya tidak rusak, atau bisa dikatakan dinamo kipas angin Anda masih normal. Jadi mengapa kipas angin Anda tidak bisa berputar? Berarti langsung kita vonis kabel yang berada di dalam sini ada yang terputus bosku, atau solderannya ada yang terlepas. Jadi Anda buka saja penutup ininya bosku, setelah itu Anda sambung. Nah, jadi seperti itu bosku. Nah, contohnya seperti ini bosku. Berarti oke, sekarang saya akan mencolokkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia berputar bosku. Oke, sudah cukup. Nah, berarti yang tadi saya katakan, kalau Anda menghubungkan kabel yang berwarna biru dan kabel yang berwarna merah, seandainya baling-balingnya berputar, berarti dinamonya masih hidup. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya Anda hubungkan kabel yang berwarna biru dan kabel yang berwarna merah dan baling-balingnya tidak bisa berputar, berarti fuse kipas angin Anda sudah rusak. Jadi Anda jumper. Nah, sekarang saya akan memberikan contohnya cara menjumper. Oke bosku. Jadi saya tegaskan lagi, selain dinamo yang model yang seperti ini, Anda bisa menjumper. Bisa jadi kekuatannya lama. Akan tetapi kalau model dinamo seperti ini, Anda sebaiknya ganti fuse. Karena fuse kipas angin itu berpengaruh besar bosku, sehingga setrumnya tidak secara maksimal atau tidak terlalu besar jika memakai fuse. Oke, seperti itu bosku. Sekarang saya akan menggunting kabel yang berwarna biru. Oke, saya akan gunting saja. Nah, setelah itu kabel yang Anda siapkan tadi, kabel ukuran yang 1 jengkal kurang, Anda hubungkan ke kabel yang berwarna biru. Oke. Setelah itu Anda hubungkan kabel yang ini. Wah, ini Anda lepas saja bosku. Sudah cukup. Kabel yang ini Anda lepas saja, tidak usah Anda pakai, karena kabel yang ini cuma mengetes yang pertama, yang baru saja saya praktekkan kepada Anda. Oke, sekarang saya akan menghubungkan. Yang pertama saya hubungkan yang berwarna merah, yang berwarna merah di kabel kapasitornya bosku. Salah satu kabel kapasitornya Anda hubungkan. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan mencolokkannya. Anda tekan kipasnya posisi nomor 1, atau tidak Anda langsung menekan kipasnya di posisi nomor 3 atau di posisi yang paling besar. Oke, Anda lihat baling-balingnya berputarnya arah ke kanan ataupun arah ke kiri. Nah, dia berputarnya ke kiri bosku. Kalau seandainya Anda menjumper kabelnya, setelah itu kipasnya berputar ke kiri,
berarti Anda pindahkan. Yang ini salah, Anda menghubungkannya atau menjempernya. Karena pada intinya yang namanya baling-baling itu kalau dia berputar ke kanan bukan ke kiri. Kalau berputarnya ke kiri, baling-balingnya anginnya bukan ke depan melainkan ke belakang. Nah, jadi seperti itu bosku. Setelah itu kabel kapasitor yang satunya lagi saya bakar, yang belum sempat saya hubungkan. Oke bosku, sekarang saya akan hubungkan kabelnya ke salah satu kabel kapasitor yang belum sempat saya hubungkan. Oke, sekarang saya akan mencolokkan kipas anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bosku, nah sekarang dia berputarnya ke kanan bosku, berarti benar kalau memang putarnya arah ke kanan. Oke, sekarang saya akan cabut bosku, sudah cukup. Nah, kalau memang sudah bisa dipastikan baling-baling Anda sudah bisa berputar, Anda semprot memakai karbu cleaner di as bagian belakang dan as bagian depan supaya kotorannya benar-benar langsung luntur bosku. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencontohkannya seperti ini bosku. Anda semprot, ambil Anda tiup-tiup supaya kotorannya langsung luntur bosku, sambil Anda ketuk memakai tang. Harus pakai perasaan bosku supaya asnya dia itu berpindah bosku. Nah, seperti ini contohnya. Anda ketuk sambil Anda putar-putar baling-balingnya. Begitupun bagian depan bosku, Anda putar. Oke, sekarang saya akan melepas baling-balingnya. Agak keras bosku baling-balingnya. Oke, semprot as bagian depannya, ambil Anda tiup supaya kotorannya benar-benar langsung luntur bosku. Oke, seperti ini bosku, sudah cukup. Nah, setelah itu saya akan pasang baling-balingnya. Oke, setelah itu Anda kasih pelekat memakai selasiban merek Nito, karena selasiban merek Nito sangat kencang sekali bosku melekatnya. Oke bosku, saya akan kasih pelekat kabelnya. Ini asal saja bosku, saya kasih pelekatnya. Oke, sudah dikasih pelekat semua kabelnya. Nah, setelah itu sekarang saya akan memasang gearboxnya. Ini mohon maaf durasinya agak lama bosku, karena saya memberikan tutorial sangat detail sekali supaya Anda bisa memahami semua itu. Oke bosku, sekarang saya akan memasang bautnya. Baut yang pertama, baut yang paling atas,
Lanjut baut yang kedua. Baut yang ketiga. Dan baut yang terakhir. Baut di posisi bawahnya bosku, bagian besinya, besi yang buat kanan kiri. Oke, sekarang saya akan mengencangkannya arah ke kanan. Itu langkah yang terakhir, saya akan menutup kipas anginnya bosku. Anda tepatkan pengkaitnya benar-benar di posisi yang paling dalam. Kalau memang kira-kira sudah tepat, Anda tekan saja seperti ini bosku. Nah, cara otomatis dia langsung ngepres. Nah, setelah itu Anda pasang tombolnya dan Anda kencangkan arah ke kanan. Oke bosku, nah seperti ini, sangat mudah tutorial yang dapat saya sampaikan. Oke. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kipas angin, Anda lihat saja di playlist tentang kipas angin. Nah, di situ banyak sekali tutorial yang menjelaskan tentang kipas angin bisa mati total, kipas angin bisa macet, cara mengatasi kipas angin yang macet, dan lain sebagainya. Kalau Anda sudah mengetahui semua itu, otomatis kipas angin Anda akan kuat tahan lama. Nah, jadi seperti itu bosku. Kalau ada yang perlu ditanyakan, Anda komen saja bosku. Insya Allah dengan senang hati pasti saya akan menjawabnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Oke. Kalau konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Ingat, subscribe itu gratis bosku dan Anda tidak rugi. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.